Halo sahabat Patsat, perkenalkan nama saya Tia Maksi Manfaat peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 60 kelompok 4. Saat ini, saya akan mencoba memaparkan nilai-nilai dasar PNS anti korupsi dengan pengampu materi Ibu yang Nur Mahlia STMKes yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan LPT Agro Nusantara Wilayah Medan. Definisi korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Corruptio berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Jadi, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ciri-ciri korupsi. Pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Kelima, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Keenam, mengkhianati kepercayaan. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama, merugikan negara. Kedua, suap. Ketiga, gratifikasi. Keempat, penggelapan dalam jabatan. Kelima, pemerasan. Keenam, perbuatan curang. Ketujuh, konflik kepentingan. Korupsi adalah penggelapan dan kerugian negara. Pencurian adalah secara melawan hukum ditambah mengambil sebagian atau seluruh barang atau hak orang lain. Tujuannya memiliki atau memperoleh keuntungan. Sedangkan penggelapan, pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan si pelaku. Juga penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan kepada si pelaku. Faktor penyebab korupsi ada faktor internal, yaitu sifat tamak atau rakus manusia. Kedua, gaya hidup konsumtif. Ketiga, moral yang kurang kuat. Faktor dari eksternal yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, faktor organisasi. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi bisa meliputi: 1. Kurang adanya teladan dari pemimpin. Kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Ketiga, sistem akuntabilitas di sistem pemerintah kurang memadai. Keempat, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi. Kelima, lemahnya pengawasan. Dampak korupsi di bidang ekonomi bisa menyebabkan penurunan produktivitas, menurunnya pendapatan negara dari pajak, meningkatnya hutang negara, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa, menambah beban dalam transaksi ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan meningkatnya kemiskinan. Di bidang pemerintahan, korupsi dapat menyebabkan etika sosial yang mati, birokrasi yang tidak efisien, dan hilangnya fungsi pemerintahan. Di bidang hukum, korupsi mengakibatkan peraturan perundang-undangan tidak efektif, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Di bidang politik, adanya pemimpinan koruptor. Kedua, publik tidak lagi percaya kepada demokrasi, menguatnya plutokrasi, dan kedaulatan rakyat hancur. Di bidang pertahanan dan keamanan, adanya kerawanan pertahanan dan keamanan. Kedua, garis batas negara yang lemah. Dan ketiga, kekerasan dalam masyarakat. Nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, sederhana,
berani, dan adil. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perbaikan dari sistem berupa perubahan pada peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib yang ada, penerapan prinsip good governance, dan lain. Kemudian, perbaikan pada manusia berupa memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan implementasi nilai anti korupsi sesuai dengan profesi apoteker. Pertama, jujur dalam memberikan obat kepada pasien. Kedua, peduli, membantu rekan kerja yang mengalami kesulitan, peduli terhadap pasien yang sulit memahami cara minum obat. Ketiga, mandiri, melaksanakan tugas tanpa menunggu perintah dari atasan. Yang keempat, disiplin, hadir dan meninggalkan puskesmas tepat waktu, tidak meninggalkan puskesmas tanpa izin atasan, menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan, berpakaian sesuai dengan jadwal. Tanggung jawab, melaksanakan semua tugas dengan sepenuh hati, memberikan obat dan menjelaskan aturan pakai dengan sepenuh hati. Kerja keras, berdedikasi selama bekerja, tidak mengeluh dan gigih menghadapi pasien yang ramai. Sederhana, mengenakan pakaian yang pantas dan sederhana sesuai dengan norma yang berlaku. Berani, terbuka dalam menerima kritikan, berani menyatakan pendapat, berani menyatakan tidak jika memang itu benar adanya, dan yang terakhir adil, bersikap adil kepada pasien tanpa memandang status, agama, dan suku.